Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di program kajian di mana ruang dialog penuh makna yang membahas seputar agama, pengetahuan, dan juga isu penting yang relevan dengan kehidupan kita saat ini. Kali ini di program kajian bersama saya, Tia Aya. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang seru dan bumi sekali, yaitu insecurity di era pemuda dan bagaimana Islam memberikan jawaban. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemuda masa kini, terutama gen milenial dan juga Gen Z, sering sekali merasakan insecurity pada kehidupan mereka. Nah, dalam hal ini menjadi pertanyaan besar nih, bagaimana supaya kita dapat mengolah insecurity ini. Nah, ini akan kita bahas lebih dalam. Dan sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Langsung saja kita sambut Kak Alvenda. Oke, halo teman-teman semua yang melihat video kali ini. Oke, halo Ya. Kak Alvenda, gimana Ya. kabar kali ini? Terima kasih Kak sudah diundang pada hari ini. Alhamdulillah saya Sehat? dengan keadaan sehat walafiat ya. Oke, nih udah siap ya untuk kita ajak berdiskusi bersama? Oke, sangat siap sekali Kak tentunya. Oke, nah sebelum itu boleh dong nih Kak Alvenda untuk menyapa teman-teman yang sudah standby di depan layar kaca nih untuk mendengarkan kita semua. Silakan Kak Alvenda. Oke, teman-teman sekalian yang sudah melihat video kali ini, semoga kalian diberikan kesehatan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, amin gitu ya. Ya. Nah, oke nih Kak Alvenda, kita bincang-bincang secara santai aja nih ya. Dengan tema kita saat ini yaitu insecurity. Nah, sebagaimana yang kita ketahui nih Kak Alvenda bahwa insecure ini sudah menggema nih di telinga kita semua. Dan sering sekali kita mendengar kata insecure atau insecurity ini. Nah, menurut Kak Alvenda nih ya, apa sih Kak insecurity ini dan apa sih makna yang global gitu menurut Kak Alvenda? Dan mungkin Kak Alvenda pernah nih merasakan insecure? Insecure ya, setiap orang itu menurut saya itu pernah lah merasakan insecure. Karena kita kan berhadapan dengan orang lain ya, kita kan hidup bersosial. Jadi pasti yang dimana dalam kehidupan tersebut kita banyak menjumpai orang-orang yang mungkin tidak cocok bagi kita gitu. Sehingga dari entah itu perkataan atau perbuatan orang lain yang tidak mengenakan buat kita, sehingga disitulah kita lama-kelamaan itu menjadi insecure. Nah, insecurity itu kan menurut pemahaman yang saya ketahui itu adalah ketidakpuasan terhadap diri sendiri dan juga membandingkan diri kita dengan orang lain gitu, Kak. Oke nih, nah Kak Alvenda sendiri pernah nggak sih merasakan insecure? Apalagi kita kan di lingkungan kampus ya, seringkali berjumpa dengan teman-teman kita yang memang prosesnya kadang ada yang lama, ada yang prosesnya sebentar sudah mungkin mencapai puncaknya gitu. Gimana Kak Alvenda? Iya sih, aku juga bahkan dulu itu sering ya merasakan insecure kayak melihat teman-teman gitu kan. Contohnya untuk semester sekarang aku kan sudah semester mencapai semester tua gitu kan. Nah, itu cobaannya teman-teman. Kalau kita melihat dari kayak teman-teman ya yang sudah berprogres, apalagi tugas akhir ya, skripsi. Kayak melihat teman-teman yang sudah lulus duluan itu kayak merasa tertinggal gitu, insecure. Padahal kita sendiri itu tiap orang itu prosesnya itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Jadi kalau dikatakan pernah insecure ya pernah gitu, tapi bukan soal skripsi ya, tapi dengan hal lain gitu. Oke. Ternyata Kak Alvenda juga pernah merasakan insecure ya teman-teman ya, sama seperti saya nih Kak Alvenda, karena kita sedang menjalani kehidupan di kampus ya, di dunia akademik. Betul. Jadi sebagaimana mungkin pastinya kita melihat teman-teman kita yang selama ini bersama-sama, terus ada yang sudah ada di goals-nya, terus kita belum, jadi kita merasa insecure sekali gitu. Nah Kak Alvenda nih, Kak Alvenda kan dulu pernah merasakan insecure ya. Gimana sih tipsnya Kak Alvenda biar menghilangi rasa insecure itu pada diri sendiri gimana? Oke, nah perlu diketahui ya teman-teman bahwa
yang berhak untuk menjudge atau menilai kita itu adalah secara harfiah itu bukanlah manusia atau teman kita gitu kan. Jadi yang menilai kita adalah Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi kadang seringkali banyak apalagi teman-teman dekat kita ya, itu seringkali menilai diri kita gitu. Sehingga diri kita nanti banyak omongan-omongan yang negatif. Jadi menumpuk di diri kita sehingga menimbulkan rasa insecure itu sendiri gitu. Oke, nah jadi agar supaya kita tidak merasa insecure itu tidak perlu mendengarkan omongan orang lain gitu ya Kak Elvenda. Dan membandingkan diri kita dengan orang lain. Apalagi kehidupan kita di sosial media ya. Tentu saja kita setiap habis bangun tidur, yang kita buka adalah apa? Adalah medsos HP. Medsos HP ya. Jadi kita tidak bisa menjauh dengan handphone ya. Apalagi memang kita tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi sekarang itu sangat berkembang pesat gitu. Betul. Nah, seringkali di zaman sekarang pemuda-pemudi hari ini itu merasa insecure karena melihat pencapaian-pencapaian orang lain yang ada di sosial media. Kita kan melihat nih kayak di FYP kita kayak orang-orang yang punya duit hidup hedon atau punya bawa barang-barang yang mungkin branded lah. Tapi kita tidak melihat sudut pandang yang lain, realita yang lain. Entah itu dia mendapatkannya dengan bekerja keras atau dengan usaha yang sangat-sangat maksimal gitu kan. Oke. Jadi kita tidak perlu melihat kenikmatan orang lain gitu ya Kak Alvinda ya. Karena di balik itu ada sebuah pengorbanan nih yang dilakukan oleh seseorang tersebut gitu. Oke, Masya Allah sekali ya jawaban dari Kak Alvinda tadi membuka wawasan kita nih. Khususnya saya sendiri nih Kak Alvinda ya. Iya, tapi tidak hanya sampai situ nih Kak Alvinda. Karena mungkin dari penjelasan Kak Alvinda tadi ada sudut pandang agama sendiri nih. Menurut sudut pandang agama tentang insecure. Nah, menurut Kak Alvinda gimana nih Kak? Menurut sudut pandang agama nih. Oke, nah yang harus digarisbawahi teman-teman semua, kita itu kalau dalam Islam ada yang namanya tawakal atau berserah diri kepada Allah. Dan yakin terhadap qada dan qadar yang sudah ditetapkan, takdir yang sudah ditetapkan. Tapi kita tidak boleh memungkiri, kita harus berusaha gitu. Jadi bukan hanya mempasrahkan diri kepada Tuhan, tapi kita juga harus progres gitu, harus berusaha. Oke, jadi kalau kita mau mencapai sesuatu harus ada usahanya gitu ya, walaupun tawakal itu juga perlu gitu ya Kak Alvinda ya. Bahwa insecurity itu sebetulnya harus sekali kita hilangkan karena sebetulnya Allah juga maha memberikan rezeki yang berlimpah gitu ya. Dan juga proses kita sendiri itu tidak ada yang sama. Jadi tidak usah merasa berkecil hati, aku belum sampai goals ini gitu. Karena kita startnya aja berbeda gitu ya Kak Alvinda ya. Nah, mungkin Kak Alvinda pernah nggak sih merasakan berkecil hati nih di lingkungan kampus? Mungkin kan Kak Alvinda nih tuh ya konten kreator itu ya. Bisa dikatakan konten kreator yang saya pernah lihat nih di Kak Alvinda bahwa waduh ini banyak sekali nih pengikutnya mungkin karena digemari banyak orang gitu ya. Nah, pernah nggak sih Kak Alvinda merasa berkecil hati, kok kontenku kok ini nggak berkembang ya, kok temanku berkembang gitu. Mungkin dari dunia situ Kak Alvinda pernah nggak sih punya berkecil hati tentang itu, atau mungkin dari teman-teman Kak Alvinda nih, oh temanku sudah skripnya sudah selesai atau sudah melakukan goals ini sedangkan aku belum gitu. Gimana Kak Alvinda? Iya sih, tentunya kadang kala itu muncul ya. Apalagi seringkali itu malah dari teman-teman dekat kita itu kayak banyak yang menjudge gitu kan. Jadi kan kayak salah satu contohnya kayak ngapain sih buat konten gitu. Padahal itu nggak ada impact atau pemasukannya gitu, nggak ada cuannya lah. Gitu. Padahal kan kalau kita niatkan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi orang lain itu kan salah satu ibadah kan, ya. Jadi menurut saya itu kayak pasti muncul sih. Maka dari itu
kembali yang tadi bahwa hidup itu tidak tidak apa ya, tidak Hanya tentang enaknya saja. betul, tidak tentang enaknya saja. Kita ada progres-progres yang kita lewati gitu. Dan tentunya kita sebagai yang memeluk agama Islam, kita harus untuk berpegang teguh. Yang pertama kita harus mendekatkan diri kepada Allah kan. Salah satu untuk impact menghadapi insecurity tersebut. Salah satunya kan kita memperbaiki sholat kita gitu kan. Terus kita memperbanyak zikir dan juga tentunya kita harus berdoa, memperbanyak doa gitu. Oke, betul sekali. Jadi ketika kita merasa insecure nih ya teman-teman, kita sebagai manusia wajar lah ya, Iya. Kak Alvenda ya, untuk merasa insecure. Terus kemudian jangan sampai kita merasa terlalu, aduh aku kok seperti ini ya, belum betul, Kak. berkembang gitu. Tidak usah merasa seperti itu kalau kita memang mau berusaha gitu ya Betul. Kak Alvenda. Kalau kita sudah berusaha, terus kita pasrahkan kepada Allah gitu ya, semuanya akan baik-baik Iya, saja gitu betul. ya Kak Alvenda ya. Soalnya kan tiap orang itu kan untuk proses untuk menuju capaiannya tuh kan berbeda-beda kan. Ada yang Betul. cepat, ada yang lambat. Lambat. Ibarat kayak sebuah truk itu kan muatannya kan beda-beda gitu kan. Betul. Kadangkali yang lambat itu malah yang mendapatkan banyak hal. Jadi mendapatkan banyak pengalaman sehingga nantinya itu ketika di finish itu banyak yang didapat. Daripada kita cepat-cepat, kita tidak menikmati hasilnya, maka menurut saya kalau progres kalian lambat itu malah sangatlah beruntung lah karena banyak hal yang kita dapat gitu. Apalagi kita mendapatkan banyak cacian atau makian gitu. Itu sih. Dan salah satu untuk yang saya hadapi, kita kan kadang itu melihat banyak story-story teman kita gitu kan. Nah, kadang kala kita itu kayak merasa apa ya, kayak kok teman kita kayak liburan enak-enak atau nongkrong. Pernah merasakan nggak, Kak? Pernah sih, pernah tentunya. Gitu kan. Nah, salah satu hal yang biasanya saya lakukan itu bukan kayak unfollowing ya. Kita jangan di-unfollow karena di zaman sekarang unfollow itu sama dengan memutus tali silaturahmi di dunia nyata gitu kan. Oke, betul betul. Jadi yang saya lakukan ialah menghindari untuk apa ya, melihat teman kita lah yang sekiranya membuat kita itu kayak negatif gitu. Jadi yang bisa kita kontrol itu kan tindakan kita gitu kan. Jadi Perasaan gitu ya. perasaan kita. Dan kita itu tidak bisa mengontrol perbuatan orang lain. Jadi yang bisa kita kontrol adalah pikiran kita dan tindakan kita gitu. Betul, oke, luar biasa sekali ya Kak Alvenda. Iya, Kak. Terakhir nih Kak Alvenda ya, boleh dong diberikan pesan dan juga masukan nih untuk teman-teman yang sudah menyimak obrolan kita tadi bahwa kita jadi manusia itu jangan terlalu dalam kata insecure-nya gitu. Gimana nih Kak Alvenda? Silakan. Iya, oke. Dalam hidup kayak insecure itu wajar ya untuk setiap manusia. Tapi yang perlu diingat adalah kita harus tahu bahwa manusia atau teman-teman kita itu tidak berhak untuk menilai kita. Yang berhak adalah menilai kita adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berserah diri kepada Allah dan mengabaikan kira-kira sekiranya ada omongan-omongan yang tidak mengenakan bagi kita, karena insecure itu lahir karena diri kita sendiri gitu kan. Karena kita terus memikirkan hal-hal negatif sehingga hal tersebut menumpuk pada diri kita dan yang rugi adalah diri kita sendiri gitu. Itu sih. Oke. Terima kasih Kak Alvenda untuk sudah menyempatkan waktunya ya, sudah berbagi pengalaman dan juga ilmunya di sini. Saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak obrolan kita. Pesan saya untuk kalian semua ya, kita sebagai manusia bolehlah merasa insecure, tapi jangan terlalu diperdalam karena kita tidak sedang lomba ya, tidak sedang lomba dalam kehidupan manapun. Start kita juga berbeda dan sejatinya kita semua itu adalah orang yang sedang itu berjuang di jalan kita masing-masing. Dalam sebuah ayat dinyatakan
Jangan pernah merasa tertinggal. Setiap orang punya proses dan rezekinya masing-masing. Quran Surat Maryam ayat 4. Oke, baik pemirsa Kakak Media dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyimak obrolan kita kali ini. Saya Tia Nur Hidayah dan tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye. wabarakatuh.